Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Aziz dengan NPM 2108260258. Di sini saya membawakan tugas blog Special Sense. Jadi di sini saya membawakan tugas berjudul hordeolum. Jadi secara definisi, hordeolum merupakan yaitu bintilan adalah infeksi akut supuratif pada kelenjar kelopak mata yang umumnya disebabkan oleh bakteri terutama Staphylococcus aureus. Penyakit ini ditandai dengan benjolan merah yang nyeri pada tepi kelopak mata dan dapat berkembang menjadi abses kecil berisi nanah. Lalu ada juga etiologi. Etiologinya ini penyebabnya dari Staphylococcus aureus, lalu ada juga Staphylococcus epidermis, serta juga dengan Streptococcus. Lalu secara klasifikasi ada Hordeolum externum, yaitu merupakan infeksi pada kelenjar Rhizes, yaitu kelenjar sebasea folikel bulu mata. Lalu ada kelenjar mole, yaitu kelenjar keringat apokrim. Lalu karakteristiknya itu terletak di tepi kelopak mata, berjualan tanpa mengarah ke kulit luar lebih sering terjadi. Lalu ada juga Hordeolum internum, merupakan infeksi pada kelenjar Mehlbone, yang dimana karakteristiknya benjolan berada bagian dalam kelopak mata dan nyeri lebih hebat. Lalu faktor resiko ini dia ada faktor lokal. Jadi dia ada blefaritis kronis, disfungsi kelenjar Mehlbone, lalu kebersihan kelopak mata yang buruk, serta penggunaan kosmetik mata yang tidak bersih dan kadaluarsa. Lalu juga faktor sistemik, yaitu dia diabetes mellitus, rosacea, dermatitis seborrheic. Lalu untuk cara menegakkan diagnosanya, jadi pada pertama itu dia itu anamnesis, yang dimana kita bisa tanyakan keluhan utamanya itu dia apakah ada benjolan pada kelopak mata, lalu adakah nyeri pada kelopak mata, apakah matanya itu terasa mengganjal, lalu kita bisa juga tanyakan kelopak matanya bengkak atau tidak, lalu kita bisa kita lihat apakah ada keluar sekret ataupun nanah. Lalu bisa juga kita tanyakan yang riwayatnya itu lama dari penyakitnya, apakah ada dia mempunyai riwayat hordeolum yang berulang, lalu adakah riwayat blefaritis dan maupun riwayat diabetes. Lalu untuk pemeriksaan fisiknya kita bisa lakukan inspeksi, yang dimana benjolan kemerahan pada kelopak mata. Itu inspeksi ini kita lihat apakah adanya edem di bagian kelopak mata, lalu ada pustula kecil pada pangkal bulu mata. Lalu kita palpasi apakah ada nyeri tekan, ada benjolan teraba hangat. Lalu kita lakukan pemeriksaan mata, apakah matanya tajam penglihatan umumnya, apakah dia normal. Lalu gerakan bola mata, jika dia bisa digerakkan bola matanya itu dikatakan normal, lalu tidak terdapat proptosis. Lalu untuk pemeriksaan penunjangnya itu bisa kita lakukan dengan infeksi berulang atau tidak membaik, yaitu dengan cara kita lihat apakah kultur sekretnya itu ada nanah atau tidak. Lalu pemeriksaan kadar glukosa darah bila dicurigai dia adanya diabetes. Lalu biopsi bila lesi menetap dan dicurigai keganasan. Lalu di sini saya sedikit menambahkan untuk tata laksana dari hordeolum. Yang pertama yaitu kalau yang non terapinya itu non farmakologinya, kita bisa berikan kompres hangat selama 10 hingga 15 menit 3 sampai 4 kali sehari. Lalu kita suruh untuk menjaga kebersihan kelopak mata, membersihkan kelopak mata dengan kapas bersih atau membersih khusus kelopak mata. Lalu menghindari penggunaan kosmetik sampai matanya sembuh. Lalu tidak misalnya adanya benjolan, kita larang untuk tidak mencet benjolannya. Lalu untuk farmakologisnya kita bisa berikan antibiotik topikal, yaitu kita bisa berikan salep erythromycin 0,5%, dioleskan pada tepi kelopak mata 2 hingga 4 kali sehari selama 7 hingga 10 hari. Lalu kita bisa juga berikan antibiotiknya, yaitu kita bisa berikan doxycycline 100 mg oral 2 kali sehari, terutama pada rosis dan difungsi kelenjar Mehlbone. Lalu kalau analgesiknya kita bisa berikan paracetamol 500 atau 100 mg setiap 6 hingga 8 jam bila nyerinya maksimum per hari. Lalu bisa juga kita berikan ibuprofen 200 hingga 400 mg setiap 8 jam bila tidak ada kontraindikasi. Baik, mungkin segitu saja dari saya. Selebihnya kalau ada kurang penjelasan saya mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.